Hai Amici, jadi ini adalah video yang aku bikin untuk meluapkan keresahan aku. Nanti kalau misalnya menurut kalian aku perlu bikin yang lain-lain lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan aku sengaja nggak sambil get ready with me, karena ini memang di jeda aku lagi bikin video make up. Kalau misalnya kalian ngikutin perjalanan aku bersosial media, aku pertama tuh fokus di YouTube, terus udah gitu Instagram, dan sekarang aku juga mulai aktif di TikTok. Kalian bisa follow TikTok aku juga, tapi ada beberapa keresahan yang membuat aku cukup kaget ya. Karena aku tuh mulai YouTube sekitar 2017 sampai 2018. Akhirnya bisa dapat silver play button, bisa bekerja sama dengan banyak brand. Aku punya Instagram dan aku punya TikTok. Fenomena yang ada di TikTok ini memang agak berbeda dan aku nggak kuat pengen cerita aja gitu sama kalian. Ada beberapa perlakuan brand yang ternyata beda banget saat aku melakukan review di YouTube, Instagram, dan di aplikasi TikTok. Di antaranya adalah yang pertama, timeline. Nggak banyak, ada beberapa brand yang memberikan sistem kerjasama kayak apa ya namanya, Roro Jonggrang gitu ya. Kayak misalnya gini, dia mau ngedilin di hari Senin, tapi dia pengen up video di hari Kamis, tapi itu tuh produk skincare. Jadi mereka tuh kayak nggak mempertimbangkan waktu untuk mencoba produknya, nggak mempertimbangkan apakah aku cocok atau enggak sama produknya. Sampai aku pernah punya penawaran di hari Senin, dia tuh nawarin gini, Kak boleh nggak bla 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 menjelaskan produknya, tapi ini tuh untuk di-post di hari Rabu, kata dia gitu. Aku langsung nolak dong, menurut aku nggak bisa karena itu terlalu mepet, aku bilang gitu. Terus dia bilang ini, ya udah ini kan Senin, nanti produknya dikirim sehari ini, besok sampai mungkin Selasa. Nah kakak langsung aja bikin videonya untuk di-post hari Rabu. Itu ada beberapa dan sebelumnya aku nggak pernah gitu dapat penawaran hal-hal yang seperti itu. Cukup kaget juga karena pertama itu brand skincare dan aku tahu dia banyak mengendorse orang-orang gitu ya, dan sebelumnya aku belum pernah dapat penawaran yang kayak gitu. Dan rata-rata brand-brand yang aku bahas di sini akhirnya tidak jadi bekerja sama ya sama aku. Yang kedua, before after. Kalau dulu aku ngerjain endorse di YouTube atau di Instagram, before after tuh cuma gini tulisannya. Mohon dicantumkan hasil before after setelah menggunakan produk ini. Udah. Dan yang aku cantumkan memang biasanya aku kasih tahu gitu. Misalnya aku pakai tanggal 1, videonya dibikin tanggal 17. Nah, aku kasih tulisan ini tanggal 1, ini tanggal 17. Hasilnya kayak gimana ya begitulah gitu. Nah, tapi begitu aku masuk ke TikTok ini ada beberapa yang menuliskan dengan jelas banget tulisannya, mohon dicantumkan before after yang signifikan. Dan itu tuh bener-bener kayak ditekankan banget sebelum kerjasama. Nah, itu juga aku kaget karena gini loh, before after dari skincare itu kan bisa beda-beda di setiap orang, bisa works dan enggak kelihatan juga di kamera. Terus kalau misalnya kita disuruh ngatur before after yang signifikan tuh gimana gitu. Kalau misalnya hasil produknya bagus, sebenarnya tanpa diminta mohon dicantumkan before afternya, aku tuh hampir selalu mencantumkan. Terutama kalau menurut aku memang produknya bagus, produknya works di kulit wajah aku dan memberikan perubahan yang signifikan, udah pasti aku cantumkan. Tapi ini tuh kayak deal-dealan kayak kalau produknya nggak works, kamu tetap harus nyantumin before after yang signifikan. Itu yang kedua yang membuat aku lumayan kaget sih. Dan yang ketiga, aku pernah juga dapet tawaran bahwa jadi gini, kalau misalnya orang pengen produknya dicoba sama aku atau di endorse sama aku tuh selalu ngasih minimal produknya dicoba 2 minggu sampai 3 minggu, dan itu pun aku tidak ngambil semua brand karena waktunya terbatas. Terus aku biasanya juga cek dulu product knowledge-nya. Jadi pasti hal pertama yang aku tanyakan itu product knowledge, karena aku pengen tahu ini produknya apa, produknya works atau enggak gitu. Nah, ada yang pernah nawarin gini, produk knowledge-nya nggak ada, terus dia bilang gini, nggak apa-apa ya kak, nanti besok aku kirimkan produknya, karena yang penting Kak Jigli kelihatan megang produknya aja sama dipakai di wajah. Kelihatan kayak megang produknya sambil dipakai di wajah. Itu seumur-umur aku bersosial media dari zaman YouTube, Instagram, itu baru aku dapatkan saat aku mereview produk-produk di aplikasi TikTok. Itu agak-agak shock juga sih, karena
Disebut brandnya kecil juga enggak, disebut brand yang nggak jelas juga enggak, tapi ada gitu operasi-operasi seperti itu. Mungkin memang itu tuh nggak dari si brandnya, bisa aja misal dari pihak ketiga kayak agency. Cuman kalau menurut aku itu dari agency, mungkin para brand juga harus lebih aware tentang masalah itu, karena menurut aku gini loh, kalau memang produknya bagus, para reviewer, influencer tuh pasti akan senang hati kok mempromosikan produk kalian gitu. Jadi tidak perlu sampai kayak dipaksa-paksa harus ada before after yang signifikan gitu. Itu sih sebenarnya ada juga beberapa yang menurut aku lumayan gimana gitu ya. Tapi kalau video ini rame atau kalian penasaran sama ceritanya, mulai dari sekarang aku akan mengupas di balik kehidupan menjadi makeup atau skincare reviewer tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu. Kenapa? Karena menurut aku banyak banget orang yang bilang bahwa influencer itu bohong atau reviewer itu bohong. Tapi enggak kok, enggak semuanya kayak gitu. Makanya kalian harus pinter-pinter. Aku nggak bilang kalau aku nggak kayak gitu. Kalian aja yang menilai apakah aku seperti itu atau enggak. Karena aku nggak mau ngeklaim aneh-aneh. Cuman aku pengen membeberkan aja bahwa sebenarnya di balik itu tuh ada gitu loh cerita-cerita seperti ini. Ada gitu loh orang yang minta di-review, tapi yang penting produknya dipegang aja asal kena muka gitu. Di saat sebelum aku endorse pun, aku selalu minta product knowledge-nya apa. Bahkan ada beberapa orang yang ternyata marah sama aku karena sebelum mulai endorse aku tuh ribet banget soal minta product knowledge dan mereka nggak ngasih product knowledge. Karena memang jujur aku tidak menerima endorse dari sembarang brand atau dari sembarang produk. Maksudnya bukannya produknya nggak banget, enggak, tapi aku harus lihat dulu product knowledge-nya, apakah menurut aku ini akan cocok atau enggak, apakah aku setuju dengan si produknya. Kayak contoh produk kolagen sampai hari ini buat aku pribadi aku masih belum belum approve untuk kayak minuman-minuman kolagen, makanya kalian hampir nggak pernah lihat video aku mereview produk kolagen. Kalau video ini rame, nanti aku akan ngedongeng lagi, aku akan cerita lagi. Kalian tulis di kolom komentar penasaran nggak dengan cerita lainnya.